Halo, oke, kita masuk ke materi ke berapa ya? 5 kalau nggak salah. Kelima untuk belajar Microsoft Word. Kali ini kita akan masuk tentang pengeditan. Jadi sebelumnya, pada materi sebelumnya saya menyarankan Anda untuk belajar mengetik. Ya, untuk mengetik ini saya nggak bisa ngasih contoh soal. Yang penting Anda cari buku di sekitar Anda, baik itu koran, majalah maupun bacaan apa saja. Kemudian Anda ketik apapun yang ada di situ, ya. Anda ketik apa adanya, nggak perlu bingung masalah ngeditnya itu nanti. Sekarang yang penting belajar, awal-awal belajar ngetik aja dulu. Ngetik, pokoknya ngetik. Kalau kamu bingung kenapa ya ngetiknya kok lama sekali, Anda cari di YouTube dengan keyboard cara cepat ngetik gitu ya. Ada banyak tutorial ngetik ya. Ini saya cari dulu. Nih, saya tidak akan kasih tutorial untuk cara mengetik cepat ya. Ini coba kita YouTube. Karena saya sendiri bukan orang yang ahli ngetik cepat. Jadi kalau mau belajar ngetik cepat bukan dengan saya tentunya ya. Cara cepat ketik 10 jari. Ini ada banyak keyboard ini. Coba ini yang ini aja. Cara ketik cepat ketiknya. Itu nanti bisa kamu lihat, ini tutorial dari orang yang lebih ahli dari saya. Oke. Ini cara belajarnya. Sekarang kita akan ini ada banyak. Maka sebelum masuk ke materi sini hari ini, saya sarankan untuk belajar ngetik dulu, belajar latihan ngetik sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kita hari ini adalah materinya adalah tentang home ini. Home di sini adalah menu basic tentang editing, mengedit yang sudah kamu ketik ya. Ada paste, copy, cut. Ini ada format painter, font, ukuran font, bold, italic, garis miring U, under, subscribe, terus superscribe, ya tuh. Nah, sekarang nanti saya akan coba terangkan yang basic yang penting-penting dulu. Misalkan Anda sudah ngetik di sini, sudah ngetik di sini nih, udah banyak nih. Misalkan Anda sudah ngetik ini tapi masih campur baur seperti ini ya, udah campur baur, nggak karuan. Yes, nih. Sekarang kita akan coba mengcopy. Copy itu yang ini. Ini tanda ini copy, ini copy. Copy itu artinya duplikat. Kalau cut itu potong. Nah, coba. Misalkan kita mau copy cerita Angling Dharma. Terus kita klik sini. Klik kiri, bukan klik kanan. Sehingga ini aktif. Paste itu tempel. Misalkan kita mau yang kita tadi sudah ngopi di cerita di sini ya, kita sudah ngopi di sini. Nah, kita tempel di sini. Misalkan kita mau tempel di sini, posisinya sudah ditentukan dulu. Kita klik kiri paste. Paste artinya tempel. Nah, maka muncul di sini. Nah, kemudian cara singkatnya bagaimana cara ngopi yang singkat? Misalkan kita blok dulu yang akan kita copy. Misalkan kita akan copy sampai ini contoh aja, satu alinea di sini. Kita tekan Ctrl C. Bareng ya. Tekannya bareng. Ctrl C. Ini. Kemudian kita cari posisinya. Posisinya akan kita paste di mana? Misalkan
kita mau paste di sini. Misalkan kita mau paste di sini, tampilkan di sini, maka kita tekan Ctrl ini pojok ini, V bareng, Ctrl V, gitu ya. Ulang lagi, sablok dulu yang saya copy, Ctrl C, dan ini Ctrl C ya, tekannya harus benar, Ctrl C gitu, dan tentukan posisinya, tekan posisi, misalkan posisinya di sini, tekan Ctrl, tekan V, Ctrl jangan dilepas, nah, muncul di bawah. Oke, sudah ya, itu copy dan paste. Jadi copy ini, kalau nggak pakai Ctrl boleh pakai ini yang ada di pojok ini copy, duplikat, ini paste tempelnya. Itu cara satu. Kedua kan pakai Ctrl C untuk copy, Ctrl V bukan F ini ya, Ctrl V untuk paste. Nah, kemudian bedanya dengan yang cut itu berarti kita memotong tapi tidak diduplikat. Contohnya begini, ini mulai saya mau memindahkan, ibaratnya kita mau memindahkan ini. Nah, ini cut tanda ini scissors alias gunting. Kalau kita dipencet klik, nanti hilang di sini karena sudah dipotong. Terus kita mau tempel di mana? Nah, misalkan di sini saya hapus dulu. Maka kita mau tempel di sini ya kita paste di sini. Nah, pindah, dari dipindah. Kalau copy itu duplikat, kalau copy ini duplikat, kalau cut tulisannya CUT itu adalah dipotong. Dipotong itu dipindah maksudnya, bukan diduplikat ya. Tuh. Kemudian di sini ada ini kalibri atau apa saja, tulisannya banyak, adalah model huruf. Misalkan Anda ingin mengganti gaya huruf. Yang ini kita blok dulu segini, yang mau diganti hurufnya, jenis hurufnya apa. Nah, ini diklik dulu, jangan klik satu kali terus dipilih. Scroll ke bawah. Nah, ke bawah scroll terus, mau huruf model apa, ada banyak di sini. Misalkan Yukotik, nah, beda hurufnya, beda. Yang atas ini Yukotik, yang bawah Times New Roman. Klik nih, saya klik bawah ya. Nah, klik bawah ini maka menunjuk Times New Roman. Kalau saya ngeklik yang atas, yang hasil editan tadi, menunjuk Yugotik. Kemudian ini ada ukuran 12 adalah ukuran fontnya. Wah ya, ukuran font Yugotik sama ini. Jadi yang bawah, yang atas dan yang bawah itu sama-sama ukuran 12. Tetapi karena beda font maka bentuknya, ukurannya juga beda, tapi sebetulnya ukurannya sama-sama 12. Jadi ukuran Yugotik 12 itu lebih besar daripada ukuran 12 Times New Roman. Sekarang ini saya ganti 11. Saya ganti. Misalkan ini saya ganti ukurannya menjadi 12. Dari 12 menjadi 11 ini. Bisa ini diblok dulu. Ganti sini juga boleh. Lewat sini. Saya klik. Saya ganti jadi 11. Saya ketikkan 11. Nah, oke. Sudah ganti, enter. Di enter. Oke, nah, ini ukuran 11. Nah, misalkan saya pengen ganti ini Aling Dharma, judul ini kan judul ini, saya ganti ukurannya menjadi 18. Nah, beda sedikit kan. Oke. 18. Jadi yang saya blok ini saya ganti 18. Ini B, bold. B iternya besar. Jadi misalkan ini saya bold gini, saya blok, kemudian saya klik nih, tulisannya dibedal, tebal, bold itu tebal. Oke. Kemudian yang ini saya bold lagi, saya ganti I, italic. Ini gambarnya kan miring, hurufnya I kan miring, nah, ini jadi miring.
Oke. Kemudian seorang raja saya plot, drag. Kemudian ini saya garis Pak. Ada huruf O garis bawah. Berarti ini dikasih garis bawah. Jadi gini ya. Ini bold tebal, I miring karena bentuknya juga miring. U ada garis bawahnya berarti kita ngasih garis bawah. Ini kalau ada huruf dicoret berarti nanti kecoret. Misalkan begini. Jaksana, saya klik ini. Klik. Ya. Garis bawah 2. Nah, ini kecoret. Nah, gitu ya. Terus ini adalah ngasih indeks di bawah, indeks di atas. Misalkan saya mau menulis angka 2 kuadrat 5. Terus kuadrat itu kan pangkat ya. Jadi di atas. Ini klik dulu. Jadi nanti tombolnya ngetik 2 ini. Nih. Klik 2. Nah, jadi gini. 5 pangkat 2. Kembalikan lagi. Nah, normal. Kursornya normal lagi. 5 2. Nah, gini. Misalkan ditambah tulisan shift, ini saya klik shift plus. Nah, gini. Misalkan ada indeks A1. Shift A1. Satunya misalkan kecil, maka kita klik ini, satunya kecil, A1 kecil, klik. Nah, ini kan angka 2 nya di bawah, maka kalau kita ngetikkan angka 1, satunya kecil ya. Oke, jadi ini indeks bawah, yang ini indeks bawah, ini indeks di atas. Ini adalah untuk text effect ya, jadi gaya bentuknya, gaya hurufnya. Oke, ini terus ini masih warna ya, kalau mau coba dicoba aja enggak apa-apa. Ini kasih warna, ini warna ya. Oke, kemudian ini adalah rata kiri. Ini rata kiri, ini kan ini gambar bentuknya kan, yang kiri sebelah, yang ini kan kiri rata, yang kanan kan enggak rata. Nah, ini kalau begini, ini namanya rata kiri. Ini rata kanan, ini rata kiri, ini rata kiri nih ya, bentong-bentong, yang kiri rata. Kalau di sini rata kanan, jadi hurufnya di tengah. Kemudian kalau ini rata kanan, ini yang kanan rata. Yang penting diblok dulu sebelum ditekan. Ini rata kanan kiri. Justify, ada salah, justify. Klik. Ini kanan rata, kan kiri juga rata semuanya. Nah, kemudian ini adalah spasi. Nah, semakin lebar jaraknya ini tulisannya. Misalkan kita spasi 3, jarak tulisannya semakin jauh ya. Kan biasanya kan 1,5 normalnya. Kok terlalu jauh ya? Nah, mungkin kita butuh ini, meremove jarak sebelum, meremove jarak sesudah, jadi agak lebih dekat. Ini normal. Kemudian itu dulu. Oke, sekarang terus kemudian ini adalah membuat ini teks urutan. Nah, masih home, ini adalah urutan angka indeks ya, indeks. Contohnya sebetulnya kita nggak harus ngeklik ini dulu. Misalkan kita mau bikin ini, daftar menu, ketik 1 titik, ini space. Nah, otomatis
dia langsung geser otomatis. Enter, kita ngisi menunya apa saja, enter, otomatis ini angka 2 dan ini otomatis aktif itu. Misalkan kalau kita ganti ini, ganti A B C, maka ini otomatis A B C ya. Kalau ini kita ganti A B C kecil, klik di sini. Tadi kan 1 2 3, kemudian A B C besar, kita ganti A B C kecil yang ada tanda kurungnya, kita klik ya. Ini juga berubah, kita nggak perlu ngasih nama C nggak perlu, kita cukup ngetik di sini, enter, enter. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasihkan contoh editingnya. Ini adalah judul cerita Angling Dharma. Saya enter ini ke bawah. Oke. Terus kemudian ini karena ini judul, saya blok dulu ini. Kalau pengen milih ini tidak harus begini ya. Kalau cuman milih satu garis, cukup diklik kiri. Nah, terus saya taruh di tengah. Oke. Kemudian ini saya back, karena hurufnya kebesaran saya blok dulu bawah. Terus saya kalau saya pengen milih semua, kita mau ngeblok ini semua, kita nggak perlu begini juga, nggak perlu ya. Sebetulnya caranya adalah Ctrl A. Nah, nanti kepilih semua, keblok semua dari atas sampai bawah. Saya pengen ganti ini menjadi spasi 1,5. Oke, terus ini ya udah begitu aja 1,5. Kemudian fontnya adalah Times New Roman ya. Oke, kemudian ini saya pengen semua rata kanan rata kiri, ini berarti rata kanan rata kiri ini justify. Nah, kemudian saya pengen ngasih yang namanya alinea tuh menjorok ke sini, kita tekan tab ini ada tab, nah tab ini, nah ini kita tekan tab, atasnya caps lock, tab, sebelahnya tidak jelas, sebelahnya Q ya, tab, gitu. Oke. Ini harus tepat nih. Oke, udah. Kemudian kembali ke teks lagi. Ini alinea 1, terus ke bawah. Saya tekannya pakai ini, nggak pakai mouse. Pakai mouse juga bisa. Terus ini sudah mentok di sini. Suatu ketika ini saya tab alinea kedua, tab ini sebelahnya huruf Q, maka dia otomatis geser ke sini, alinea baru. Bawah lagi ya, ini nah ini saya tidak ingin jadikan alinea, spasi ini, kemudian saya delete. Ini saya delete. Kalau saya delete ini delete ini pojok ini, delete, hapus, delete ya. Ini nanti yang konflik ini nanti naik ke sini. Saya delete. Nah, langsung naik ke sini. Oke. Kan menghapus yang di belakang, padahal tadi kan begini. Ini saya taruh di sini ya. Klik. Nah, ini di sini. Ini saya delete, ini delete. Delete itu kan menghapus yang di belakang, tapi di belakang tidak ada huruf apapun, maka berarti dia narik huruf-huruf yang ada di belakangnya, yaitu dari ini konflik. Nah, ini klik, nah, mundur gitu ya. Oke, terus udah. Nah, ini saya jadikan alinea ketiga, saya tekan tab, tab. Oke, terus ini cukup nih, ini saya jadikan tab. Oke.
minimal itu. Terus kemudian saya ingin ini jadikan bold. Nah, bold Ki Aji Gedam Wisa, saya tadi tanda miring. Terus Permaisuri Aling Darmo Dewi Setiawati, saya bold. Oke. Ya, itu dulu. Silakan mencoba. Paling tidak Anda bisa menggunakan ini, belajar, copy, paste, tempel, menentukan bentuk huruf, mengganti ukuran huruf, tebal, miring, garis bawah yang biasa dipakai. Kemudian ini mau menentukan rata kanan, tengah, terus indeks huruf angka, kemudian spasi, ya. Selamat mencoba.